bahas materi dan beberapa contoh soal tentang gravitasi, atau biasanya juga dikenal dengan nama hukum Newton tentang gravitasi. Oke, hukum Newton ini tentang gravitasi ya, menjelaskan interaksi di antara dua benda bermasa. Ini misalnya ada dua benda kayak gini, saya lambangkan jadi bola gini ya. Misalnya di sini punya massa M1, kemudian yang satu lagi adalah masanya M2. Dan mereka berdua terpisah sejauh R gitu. Nah, mereka berdua ini nantinya akan memiliki gaya interaksi, yaitu disebut dengan gaya gravitasi, di mana rumusnya adalah F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Dan F-nya ini di sini adalah gaya gravitasi, satuannya Newton. M1 di sini adalah massa benda 1, satuannya kilogram ya. Kemudian di sini M2 adalah massa benda kedua, satuannya juga kilogram. Dan R di sini itu adalah jarak pisahnya antara M1 dan M2, dan satuannya di sini adalah meter. Sedangkan G besar ya di sini adalah konstanta gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, di sini udah ada satu contoh soal 3 buah partikel A, B, dan C dengan massa masing-masing 9 kg, 16 kg, dan 2 kg. Terletak segaris seperti gambar berikut. Jika jarak AB 7 meter, partikel C harus diletakkan pada titik-titik agar gaya gravitasi di C besarnya 0. Jadi gini, benda C ini akan mengalami dua gaya gravitasi ya, dengan benda A dan juga dengan benda B. Jadi si C ini akan cenderung tertarik ke kanan terhadap benda B, juga akan tertarik ke kiri terhadap benda A, gitu ya. Anggaplah di sini adalah F1 yang kanannya, terus yang kirinya adalah F2. Nah, supaya si gaya di C sama dengan 0, maka besarnya F1 itu harus sama dengan F2, kayak gitu. F1 di sini itu adalah gaya interaksi benda B dan C ya, kita tulis sebagai FBC. Kemudian untuk F2 yang ke sebelah kiri berarti interaksi antara benda A dan C. Berarti di sini boleh ditulis FAC, kayak gitu kan. Sekarang kita tentuin jaraknya nih. Katanya kan total dari A sampai ke B itu adalah 7 meter gitu ya. Anggaplah dari A sampai C ini jaraknya adalah X, sehingga untuk dari C ke B itu sisanya yaitu 7 dikurang X. Kalau udah kayak gini, tinggal dimasukin ke rumus gaya gravitasi yang tadi. Berarti untuk FBC di sini G ya, gravitasi dikali massa B dikali massa C per jarak BC kuadrat. Nah, untuk FAC berarti G konstanta gravitasi ya, dikali massa A dikali massa C per jarak AC kuadrat. Nah, yang sama di sini ada G ya, boleh dicoret, terus juga massa C dicoret. Sisanya tinggal disubstitusi. Massa benda B ini ya berarti ya 16 kg. Di sini tulis 16 per jarak BC dari B ke C 7 dikurang X. Berarti di sini 7 kurang X kemudian kuadrat. Sama dengan di sini ada massa benda A yaitu 9 kg per RAC dari A ke C adalah X jaraknya, berarti X kuadrat. Nah, biar gampang, kita hilangkan kuadratnya dengan cara kedua ruasnya kita akar kayak gini. Nah, supaya kuadratnya hilang gitu. Jadi akar dari 16 itu kan 4 per yang bawahnya jadi 7 dikurang X. Sama dengan akar 9 itu 3 per akar X kuadrat itu adalah X. Kalau udah, tinggal dikali silang kan. Ini kali ke sini ya. 4 dikali X berarti 4X. Saya tulis di atas 4X sama dengan ini kali silang ke sini. Berarti jadinya 3 dikali 7 kurang X. Oke ya. Di sini 4X sama dengan 21 dikurang 3X. Minus 3X-nya pindah ke sebelah kiri berarti ditambah 4 tambah 3 itu 7. 7X sama dengan 21, maka X sama dengan 21 dibagi 7, yaitu 3 meter. Nah, dari hasil ini, kita ketahui bahwa jarak si X ini kan 3 meter ya. Artinya apa? Benda C ini diletakkan 3 meter dari A, atau sisanya itu 4 meter, karena total kan 7 tuh.
Kalau di sini 3 meter, berarti di sini 4 meter, ya kan? Jadi benda C itu harus diletakkan 3 meter dari A atau 4 meter dari B. Nah, di sini adanya apa? 3 meter dari A, berarti jawabannya yang B. Nah, pembahasan yang kedua, sekarang ada kuat medan gravitasi. Sebenarnya kuat medan gravitasi ini adalah gaya gravitasi yang dialami suatu titik ya setiap satuan massa gitu. Jadi misalnya ada titik di sini, kemudian di sini ada benda bermassa M, katakanlah begitu ya. Lalu jarak titik itu adalah R gini. Nah, besarnya kuat medan gravitasi di titik ini itu adalah G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa per R kuadrat ya, jarak kuadrat. Ini ada boleh R kecil atau R besar sih, sebenarnya bebas aja. Nah, sebenarnya ini tuh diperoleh dari rumus yang sebelumnya itu tadi. Ya, tadi itu kan kita punya bahwa gaya gravitasi itu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat gitu ya. Nah, kuat medan gravitasi itu G sama dengan gaya gravitasi per satuan massa gitu. Misalnya yang diuji adalah M2 di sini, ya udah. Berarti di sini di bawahnya adalah M1. Jadi yang di bawah di sini adalah benda atau massa pengujinya. Misalnya kamu mau menguji M2, ya udah berarti yang di bawah sini adalah M1. Alias kalau mau gampangnya, simpelnya mikir aja kalau M-nya itu ya hilang 1, ya kan? Jadinya ya kayak gini. Berarti G itu sama dengan konstanta gravitasi dikali M2 per R kuadrat. Gitu kan? Tinggal massanya aja dihilangin 1. Kayak gitu ya, dapatlah si rumus yang di atas ini. G kecil di sini adalah kuat medan gravitasi, kemudian G besar di sini adalah konstanta gravitasi, besarnya masih sama yang kayak tadi 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Kemudian M di sini adalah massa bendanya dan R-nya itu adalah jarak ya, jarak titik tersebut terhadap pusat bendanya. Nah, biasanya di buku-buku rumus ini tuh dibikin kayak rumus perbandingan gitu. Jadi G1 ya banding G2 itu sama dengan G besar dikali M1 per R1 kuadrat, kemudian dibandingkan dengan G besar kali M2 per R2 kuadrat, kayak gitu. Biasanya dibuat rumus perbandingan. Nah, berarti kan G-nya di sini boleh dicoret ya. Jadi kita dapat G1 per G2 itu sama dengan M1 per R1 kuadrat, lalu dikali, nah yang bawah ini dibalik, R2 kuadrat per M2. Atau biasanya ditulis begini, G1 per G2 sama dengan M1 kali R2 kuadrat per M2 kali R1 kuadrat. Nah, biasanya ini yang dipakai gitu. Di sini ada satu contoh soal. Percepatan gravitasi di permukaan bumi G1 dan percepatan gravitasi di permukaan suatu planet adalah G2. Jika massa planet 3 kali massa bumi dan jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi, perbandingan percepatan gravitasi bumi dengan di planet adalah... Pertanyaannya adalah perbandingan percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi itu sebenarnya sama aja kayak kuat medan gravitasi itu tadi. Jadi yang ditanya adalah G1 banding G2 berapa gitu ya. Planet itu yang G2 ya. Oke. Nah, di sini diketahui massa planet 3 kali massa bumi. Kita tulis di sini. Massa 2 M2 itu sama dengan 3 kali M1. Karena yang satunya itu adalah bumi, ya kan? Terus jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi, berarti R2 itu sama dengan 2 kali R1. Nah, tinggal dimasukin nih ke rumusnya, yaitu G1 per G2 sama dengan M1 kali R2 kuadrat per M2 kali R1 kuadrat. Berarti G1 banding G2 sama dengan M1-nya, kita tetap tulis M1 di sini dikali R2-nya ganti jadi 2 kali R1, tapi nanti harus dikuadratin dulu. Per M2-nya itu adalah 3 kali M1 ya. Sedangkan R1 di sini tetap R1 kuadrat. Yang sama boleh dicoret sini. M1 coret ya. Berarti G1 banding G2 sama dengan, ini dikuadratin, 2 kuadrat itu adalah 4 ya. 4 R1 kuadrat. Dan bawahnya adalah 3, ada 3 kan, R1 kuadrat. Nah, ada yang sama lagi,
R1 kuadrat, boleh dicoret. Berarti G1 banding G2 itu adalah 4:3. Jadi jawabannya yang B. Contoh yang kedua tentang kuat medan gravitasi bumi. Di sini ada perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua buah benda, yang satu di permukaan bumi dan satu lagi di ketinggian yang berjarak setengah R dari permukaan bumi, dengan R sama dengan jari-jari bumi adalah. Oke, anggaplah si bola ini adalah bumi dengan jari-jari R ya. Dari tengah sampai ke pinggir ini besarnya R. Kemudian ada dua benda, yang satu itu di permukaan. Di sini, ini dia punya gravitasi G1 anggaplah. Ya, kemudian satu lagi itu ada di atas ini. Nah, anggaplah dia punya gravitasi G2. Dengan jaraknya dari permukaan, katanya satu lagi di ketinggian yang berjarak setengah R dari permukaan. Jadi dari sini sampai ke permukaan itu adalah setengah R. Kayak gini. Dari ilustrasi ini, dari gambar ini, kita bisa tahu bahwa R1 itu besarnya adalah R, ya, sesuai dengan jari-jari buminya. Sedangkan R2 itu adalah R ditambah setengah R. Ini jadinya 3/2R. Kenapa harus ditambah dengan R? Karena jarak di rumus G sama dengan G besar kali massa per R kuadrat. Ini R-nya tuh dihitung dari pusat. Jadi kalau ada keterangan ketinggian dari permukaan segini, harus ditambahin lagi sama jari-jari buminya, ditambahin lagi sama R-nya. Sekarang tinggal kita bandingkan G1 banding G2 itu sama dengan M1 kali R2 kuadrat per M2 kali R1 kuadrat. Nah, tapi karena ini massa pengujinya adalah bumi, masanya sama ya kan, berarti M-nya di sini boleh dicoret. Jadi G1 banding G2 itu sama dengan R2-nya itu tadi 3/2R, nanti dikuadratin dulu per R1-nya adalah R aja, R kuadrat. Gini ya. Jadi G1 banding G2 sama dengan 9/4 ya, 3/2 kuadrat itu 9/4 R kuadrat, terus dibagi lagi bawahnya R kuadrat. Nah, R kuadratnya boleh dicoret. Artinya apa di sini? G1 per G2 sama dengan 9/4. Maka G1 banding G2 itu adalah 9/4. Jawabannya yang E. Oke, ini adalah contoh soal yang ketiga untuk materi kuat medan gravitasi bumi. Di sini ada perbandingan massa planet A dan B adalah 2/3, sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1/2. Jika benda di planet A adalah W, maksudnya berat benda ya. Terus berat benda tersebut di planet B adalah, di sini udah saya tulisin yang diketahui. Pertama ada MA banding MB itu 2/3. Jari-jari A, RA banding RB itu 1/2. Kemudian berat benda di planet A adalah W. Nah, berapa berat benda di planet B gitu ya, WB-nya berapa? Pertama, kita tentukan dulu perbandingan kuat medan gravitasinya. Jadi GA per GB itu sama dengan MA kali RB kuadrat per MB kali RA kuadrat. Nah, rumusnya itu bisa diubah jadi gini. GA per GB itu sama dengan MA per MB gitu ya, dikali RB per RA di sini. RB per RA baru nanti dikuadratin. Jadi nanti tinggal masukin aja angka di perbandingan ini. Jadi di sini GA per GB itu sama dengan MA per MB-nya adalah 2/3. Nah, di sini kan RB per RA ya, sedangkan yang diketahui RA per RB. Jadi tinggal dibalik aja 2/1 gitu. Nanti dikuadratin. Nah, ini berapa hasilnya? 2/3 dikali 4/1 itu sama dengan 8/3 gitu ya. Jadi perbandingannya GA banding GB itu sama dengan 8/3 gitu kan. Nah, yang kedua di sini stepnya, kalau perbandingan GA banding GB itu 8/3, berarti berat benda di A banding berat benda di B itu juga 8/3. Berarti di sini W per WB ya sama dengan 8/3. Kali silang kan ini harusnya ya. 8 dikali WB berarti 8 WB sama dengan 3W gitu kan. Sehingga berat benda di planet B itu sama dengan 3/8W. Jadi jawabannya yang E.
Materi berikutnya di bab gravitasi ini tentang hukum Kepler. Jadi hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama, setiap planet bergerak pada lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya, kayak gini ya. Jadi mataharinya di fokus yang sebelah sini. Kan fokus elips itu ada 2, bisa di sini, bisa di sini. Ya, ada tandanya fokus. Oke. Ini adalah matahari, kemudian planetnya bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Hukum Kepler yang kedua, garis yang menghubungkan matahari dengan planet dalam selang waktu yang sama menghasilkan luas juring yang sama. Hukum Kepler yang kedua tuh maksudnya gini. Jadi, karena lintasannya berbentuk elips, ada kalanya satu planet itu berada di titik terdekatnya dari matahari atau disebut dengan perihelion. Tapi ada juga kalanya suatu planet itu berada di titik terjauhnya dari matahari atau disebut juga dengan aphelion, gitu ya. Tapi ketika sedang berada di titik aphelion maupun perihelion, di sini ada gambarnya nih, daerah yang diarsir ya. Yang satunya kan panjang gitu jauh, yang satunya lagi pendek tapi lebar. Nah, kedua keadaan ini ya, itu luas juringnya itu pasti sama. Jadi luas yang di sini nih, yang panjang ini, itu akan sama dengan luas yang lebar ini. Kayak gitu, hukum Kepler yang kedua. Kemudian hukum Kepler yang ketiga, untuk setiap planet, kuadrat periode revolusi berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet ke matahari. Nah, untuk si hukum Kepler yang ketiga ini, itu ada rumusnya T1 per T2, periode T kan harus dikuadratin, itu sebanding dengan jarak planet ke matahari, dianggapnya R ya, R1 per R2, tapi pangkatnya 3. Nah, kayak gini. Ada satu contoh soal di sini. Perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 4:1 jika periode planet B sama dengan 25 hari. Periode planet A adalah, udah saya tulisin yang diketahui di sini ada RA per RB sama dengan 4/1 ya. Kemudian periode planet B-nya TB sama dengan 25. Yang ditanya adalah TA, periode planet A. Terus rumusnya sesuai Kepler itu tadi adalah TA per TB, berarti gitu ya. TA per TB kuadrat itu harus sama dengan RA per RB pangkat 3, ya kan? Terus tinggal dimasukin angkanya. TA-nya ditanya, tetap TA di sini, per TB-nya adalah 25, terus di kuadrat gitu kan. Sama dengan RA per RB. RA-nya 4/1. Oke, RA per RB 4/1, tapi harus pangkat 3. Gini ya, berarti TA kuadrat per sini 625 kan, 25 kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64/1. Gini, sehingga TA itu sama dengan gimana, kan kali silang nih ya, TA kuadrat kali 1, berarti TA kuadrat ini 64 kali 625. Habis itu untuk ngilangin kuadratnya, berarti TA itu sama dengan akar dari 64 dikali 625. Gak usah dikaliin ya, masing-masing aja akarin. Akarnya 64 itu 8, terus akar ini tuh berapa? 25. 25 kali 8 itu sama dengan 200 hari. Berarti jawabannya yang B.